Aduh. Orang aduh. Merdeka. Bajingan. Merdeka. Anjing. Kemerdekaan kamera sopan nih. Merdeka. Ya dari telain. Pak Prabowo mulai dilantik jadi presiden itu pada Oktober 2024 dengan utang sebanyak 8.560 triliun. Saat Maret 2026 dalam 516 hari atau 17 bulan, pemerintahan Prabowo utang Indonesia bertambah jadi 9.920 triliun. Artinya utang kita bertambah sebanyak 1.360 triliun dalam 17 bulan. Jika kita bagi 516 hari, pemerintah menambah utang sebanyak 2,6 triliun per hari. Pertanyaannya sederhana, uangnya lari kemana? Uangnya untuk apa? Sebab rakyat tidak melihat hidupnya jadi lebih baik. Apa hasil nyata dari tambahan utang sebesar itu? Apakah pendidikan makin murah? Tidak. Cuma MBG yang jadi sampah tiap hari. Untuk Koperasi Merah Putih? Tidak juga. Pemerintah memotong dana desa untuk Koperasi Merah Putih. Apakah harga pangan turun? Tanya aja emak-emak. Sembako makin naik. Apakah rakyat hidup lebih sejahtera? Tidak sama sekali. Apakah rakyat jadi gampang nyari kerja? Enggak juga. Buat bangun jembatan? Tidak. Buat gaji guru? Juga tidak. Buat membayar BPJS? Juga tidak. Dibagi ke pemerintah daerah? Tanya aja para bupati. Yang ada dana mereka diefisiensi oleh pusat. Lantas uangnya kemana? Kenapa dengan utang sebesar itu hidup rakyat tidak berubah drastis? Ketika tidak ada perbaikan hidup rakyat, maka wajar kalau rakyat bertanya, uang sebanyak itu untuk apa Pak Presiden? Yang menyakitkan lagi, utang negara itu tidak dibayar dari kantong pejabat, tapi dari pajak rakyat, pajak saya, pajak kamu, dan pajak kita semuanya. Ini orang gila ini rasaku yang disurvei. Atau jangan-jangan penghuni Gunung Kawi. Hah? 81,5% tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Prabowo. Mimpi, ya. Ayo netizen, kita buktikan dengan vote di kolom komentar. Kira-kira berapa persen tingkat kepuasan kalian terhadap kinerja Pak Prabowo. Ini abal-abal ini hasilnya, ya. Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, selamat morning guys. Gue sebenarnya agak males ya buat tanggapin pidatonya beliau. Terlalu banyak blunder gitu. Tapi kayaknya kali ini gue harus speak up dah, karena udah bahas masalah pelonjolan. kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Ini bukan kritik ya, cuma saran aja. Karena kan kalau kritik harus disertai dengan solusi, katanya. Gini, kalau emang mau
mesejahterakan driver ojol. Coba dah, hapus semua aplikasi ojek online. Terus pemerintah bikin aplikasi ojek online tunggal di Indonesia. Naungin semua driver yang ada. Potongannya gak usah muluk-muluk 8%, cukup di 10% aja. 8% buat biaya aplikasi, 2% buat APBN. Nah itu udah tuh algonya mau kayak gimana, yang sekiranya bisa mesejahterakan driver ojol, tapi gak memberatkan juga buat customer. Kalau gitu kan enak, semuanya kebagian enaknya. Jangan ngeklaim merasa si paling berjasa, kalau ujung-ujungnya kami juga yang diperas. Kata Pak Prabowo Subianto itu, pendapatan ojol itu naik dari 2 sampai 3 kali lipat semenjak kebijakan dia itu diterapkan tentang potongan 8%. Ini tolong banget ya, bukan ojol dan bukan GoFood yang terkait dengan aplikator. Jangan banyak bacot, tolong. Jangan so tahu, kayak dia nih so tahu, jangan. Nih gue jelasin. Potongan 8% itu cuma berlaku di layanan GoRed, yaitu layanan antar penumpang. Tapi di aplikator itu banyak layanan, ada 4. Pertama GoRed, GoFood, GoSend, dan juga GoMart. Dan dari 4 layanan ini, aplikator lebih banyak ngambil untungnya itu di GoFood, di GoSend, dan juga di GoMart. Nih gue kasih tahu nih ya, buat orang-orang yang punya resto GoFood di rumahnya, setiap menu itu dia pasang di aplikasi, dia harus naikin harga sebanyak 20%. Buat apa? Buat biaya aplikator. Nah lu bayangin, kalau dalam satu orderan terdapat 5 menu, itu udah berapa persen? Hah? Kalau satu menu aja 20% udah berapa persen keuntungannya? Lu bayangin dah tuh, belum lagi potong sama ongkosnya, yang kadang driver hanya dapat ongkos 5.000 sampai 10.000 rupiah. Itu baru GoFood. Yang kedua GoSend. GoSend ini ada GoSend instan dan GoSend someday. GoSend instan kita taruhlah kayak GoRed atau antar penumpang. Nah GoSend someday-nya gimana? Yang dimana harus 1 sampai 8 barang dulu tuh driver baru bisa jalan. Kalau satu barangnya itu potongannya 20%, kalau 8 barang berapa? Coba lu hitung sendiri. Dan sama halnya dengan GoMart. GoMart juga sama. Potongannya mungkin 20%, karena 8% itu hanya berlaku di GoRed. Jadi tolong banget, kalau lu nggak bisa bantuin nasib ojol gimana di lapangan, jangan seolah-olah lu jadi pahlawan. Yang ada nolong enggak, bikin sakit hati doang dengernya. Nolong cuma 10%, muji dirinya 90%, kontol. Apa yang dikatakan Prabowo Subianto kemarin sempat viral guys ya, tentang dari kenaikan ojol yang katanya itu naik 3 kali lipat. Mungkin lebih tepatnya bukan kenaikannya Pak yang naik, itu pengeluarannya. Ini adalah suatu perkataan presiden yang paling boleh dibilang kok sering blunder ya guys. Makanya ya Pak, kalau pidato itu ngopi dulu ya biar pinter. Karena dari apa yang terjadi di lapangan itu nggak seperti itu, meskipun potongannya itu 8%. Kalau kerja sampai 12 jam, sampai 24 jam nggak tidur mungkin iya betul, naik sampai 3 kali lipat. Tapi tolong dikoreksi ya, yang bagi ngasih data, laporannya yang bener gitu loh. Jangan dikasih laporan yang nggak jelas, kasihan ya Pak Prabowo Subianto. Dia kan sudah lanjut gitu ya. Kalau ngomong gitu kadang-kadang suka lupa. Dan ya pantas saja digeruduk oleh tukang ojol. Karena mereka itu nggak ngerasa sampai pengajian itu sedahsyat itu. Dan seperti apa itu selanjutnya kita pelajari. Kalau Bapak bilang penghasilan ojol naik 2 sampai 3 kali lipat, itu yang bilang siapa? Laporannya dari mana Pak? Tak kasih tunjuk penghasilan ojol 12 jam di area Karanganyar. Real. Real. Ini Pak, ini real ini Pak. Real, nggak bohong. Real. Rata-rata 150.000. Itu masih kotor Pak. Belum nanti bensinnya antri 30 menit Pak. Penghasilan kami ya segitu-gitu aja Pak. Nggak ada Pak naik 3 kali lipat. Kalau benar naik 3 kali lipat udah pada kaya kita Pak. Halusinasi ojol. Yang lebih adil bagi pengemudi ojek. Kita telah berhasil menggagalkan demo ojol terhadap saya dengan cara memberi beras berkutu dan bansos dan ambil tarik ke pemerintahan si ketua ojol itu, ketua buruh itu yang pakai kacamata hitam. Dan sekarang kita berhasil juga, mereka harus store sedikit ke Goto, yang akhirnya Goto itu didepak dari saham MSCI karena memang sudah nggak laku lagi kan. Terus
bensin naik. Jadi si ojol ini harus beli bensin Pertamax lebih mahal, bahan-bahan semua lebih mahal, dan mereka store sedikit ya sama aja, malah dipersulit hidupnya. Apalagi sekarang mereka harus pindah ke motor listrik, bakal meleduk. Terus lu bakal colokin di lubang pantat lu, saking gak ada infrastrukturnya. Terus motor itu habis lo pakai 2 tahun, lo nyicil sampai modal, lo dibuang ke kali. Karena motor listrik itu nggak bakal laku, jadi barang rongsokan, jadi kiloan. Lo timbang aja pakai besi itu kan, kiloan. Sangat ya tidak realistis. Tentulah orang kaya kan nggak pernah ke lapangan, cuma denger di sini, denger sini, denger situ. Ya sudahlah, nasib lo ojol. Tapi kan lo kan waktu 2014 pemilu kan lo joget-joget kan, ya kan, buktinya banyak. Oh ya oke gas, dia mau kasih makan, kasih lapangan pekerjaan 19 juta, akhirnya lo sekarang makan angin kan. Bener, oke gas, makan angin, buang gas, prat. Emangnya benar penghasilan kalian naik 2 kali lipat? Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Buat para ojol, kalian cari ojol mana yang melaporkan ke presiden kalau pendapatan kalian 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bahkan katanya 3 kali lipat. Kalian cari ini siapa yang melaporkan ke presiden ini. Emangnya benar penghasilan kalian naik 2 kali lipat? Coba kalian komen di bawah. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas. Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Kalau pendapatan ojol itu naik 2 kali atau 3 kali lipat itu omong-omong Prabowo saja. Mungkin bawahannya Prabowo itu melaporkan tidak melihat kondisi di lapangan. Kalau melihat kondisi di lapangan, ojol itu sekarang lagi pada kesusahan. Karena hampir teman-teman ojol ini on beat sampai 24 jam, sampai tidur di trotoar, sampai tidur di base camp. Karena apa? Karena pendapatan mereka itu yang tidak menentu tiap harinya. Dari pagi sampai malam dapat 100.000 aja itu sangat luar biasa. Kalau menurut Pak Presiden pendapatan ojol sekarang naik 2 sampai 3 kali lipat, itu palsu, laporan palsu dari anak buahnya Prabowo. Padahal pada kenyataannya kami di lapangan belum sejahtera, Pak. Jadi Bapak tuh jangan mendapat laporan langsung diberitakan segala macam gitu, Pak. Cie, ada survei terbaru lagi nih. 81,5% publik puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Cie, bikin survei tandingan ya, biar nggak kalah sama yang kemarin ya. Karena yang kemarin 51% publik puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Turun 30% dari tahun sebelumnya. Ya, Pak Kodari kan pernah bilang nanti juga kembali lagi ke 81. Bayar ya. Biar apa? Biar masyarakat tingkat kepuasannya nggak turun, tingkat kepercayaannya nggak turun gitu ya. Secepat itu ya. Dalam beberapa hari loh, sudah naik 30%. Nggak masuk akal. Gimana menurut kalian? Kalian percaya pada survei yang 81,5 apa 51% tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo? Coba di komen ya. Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Nah ini kan negara kita kocak sekali kan. Menteri Lingkungan Hidup keluar masuk bolak-balik keluar masuk
penjara, sekarang jadi menteri. Dan anehnya Anda lihat tadi, orang ketawa ketika Pak Prabowo mengatakan menterinya keluar masuk penjara, sekarang jadi menteri. Gitu. Mereka nggak punya otak atau gimana, saya nggak mengerti. Mereka nggak punya rasa malu juga, saya nggak mengerti. Bayangkan ada residivis, mantan orang yang masuk penjara karena korupsi, sekarang jadi menteri dan mereka bangga. Pak, untuk pejabat memang perlakuannya khusus banget. Coba untuk rakyat mau melamar kerja, harus ada SKCK, surat keterangan bahwa Anda berbuat baik. Berarti menteri-menteri Anda itu latar belakangnya nggak dicek Pak Prabowo, begitu. Untuk menteri nggak, untuk sekelas menteri loh yang ngurusin negara ini nggak perlu ada SKCK. Tapi untuk rakyat hanya bekerja dengan gaji 2 juta sebulan harus ada SKCK, harus ada ini dan itu. Saya ya udahlah, atur-atur clean lah di situ ya. Bagi-bagi clean lah uang itu. Pak Prabowo Subianto gitu ya. Kalau bisa Bapak itu beli HP gitu guys ya. Nggak apa-apa HP yang murahan gitu. HP yang 750.000. Kalau mungkin ya nggak bisa beli HP yang mahal, karena HP mahal gitu ya. Ya maklum, ya seorang presiden kita kan orang yang sangat sederhana ya. Mungkin untuk beli HP saja sayang, untuk mungkin dia itu mikirin rakyatnya ya guys ya. Dan sampai HP aja sayang untuk dibeli. Karena dari apa yang dilaporkan oleh para bawahannya itu, ya itu nggak sesuai Pak gitu ya. Mungkin ya karena Bapak nggak punya HP, otomatis gitu ya, ini dimanfaatkan oleh para bawahan Bapak gitu guys ya. Bayangkan saja, dari laporan-laporan itu sangat absurd sekali dan tidak sesuai kenyataan. Tolonglah Pak gitu ya, beli HP ya, uninstall TikTok, install Facebook, install YouTube, media sosial itu diinstal Pak, biar Bapak itu tahu dari kenyataan yang benar sesuai realita. Bayangkan saja, katanya bahwa ketika dari ekonomi kita nanti 25 tahun ya, 25 tahun nanti akan menjadi ekonomi dunia keempat. Itu kira-kira mengadi-adi nggak laporannya Pak? Ya, bayangkan saja ya, kita saja sampai saat ini koruptor itu sangat luar biasa gitu ya. Mana mungkin jika itu tidak diberantas, kita bisa menjadi ekonomi nomor 4 di dunia, melebihi Inggris, melebihi Prancis, melebihi Jerman, jajar kauman kali Pak. Itulah pada kenyataannya ya, presiden kita itu amat sangat mudah dibohongi, atau mungkin malah dia itu memang sengaja narsis gitu ya, dengan laporan-laporan yang sangat penuh prestasi, padahal itu nol. Dan dari apa yang dikatakan pun sering blunder, ngitung salah, dan kemudian kalau ngomong kayak orang curhat dan suka marah-marah. Nanti kalau ada motor listrik, yang punya motor bensin rasain lo. Tapi itulah ya yang terjadi pada presiden di Konoha. Kalau presiden Indonesia enggak ya. Sebenarnya presiden Prabowo itu presiden Konoha Indonesia. Karena dia itu bukan mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan pejabatnya, memberikan dari bonus-bonus untuk menteri dan wamen ya, agar mereka tidak korupsi, memberikan bonus rumah kepada hakim agar mereka tidak menerima suap. Yang benar, kalau kepengen nggak korupsi, ya dikasih dong undang-undang yang cerah, hukuman perampasan aset, dan atau mungkin sampai meninggoy kalau memang amat sangat merugikan negara. Itu loh, ini kan ibarat kayak rumahnya bocor, keramiknya yang dibenerin. Ya semoga saja sih ini nggak berkelanjutan nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.